Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu semua? Eh, Pada hari ini kita akan membahas tentang rumah sakit atau rumah sehat. Kenapa topik ini kita bahas? Karena pada akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bahwa rumah sakit akan berubah konsep menjadi rumah sehat. Kalau kita bicara tentang sehat dan sakit, ini bisa dibuat semacam skala ukur. Jadi kalau kita buat dalam bentuk skala ukur berupa garis, maka jarak antara titik sehat dan titik sakit itu kedudukannya dinamis, dan juga dia bersifat sangat individual. Namun dapat digambarkan satu titik sehat optimal itu pada titik awal garis, dan titik akhir garis adalah titik kematian. Dan rentang sehat sakit ini berada di antara kedua titik tersebut, yang tentu saja tadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor individu. Nah, kalau kita bicara tentang sehat, sehat menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah suatu keadaan atau kondisi seluruh badan serta bagian-bagiannya terbebas dari sakit. Sementara kalau menurut World Health Organization atau WHO merumuskan dalam cakupan yang lebih luas, yaitu keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Jadi tidak hanya terbebas dari penyakit atau kelemahan atau cacat. Jadi menurut WHO, sehat bukan sekedar terbebas dari penyakit atau cacat. Orang yang tidak berpenyakit pun belum tentu dikatakan sehat. Dia seharusnya juga terbebas dari penyakit dan dia dalam kondisi yang sempurna, baik fisik, mental maupun sosial. Nah, sementara bagaimana dengan sakit? Apa itu sakit? Sakit ini adalah kondisi keadaan tidak nyaman di dalam tubuh atau di bagian tubuh. Ini karena menderita sesuatu. Misalnya demam, sakit kepala, luka, atau berbagai macam hal yang tidak membuat nyaman lainnya. Nah, sakit juga merupakan gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas, termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan tentu saja penyesuaian sosialnya misalnya. Ini menurut Person tahun 1972. Artinya, tentu saja sakit adalah lawan daripada kata sehat, di mana tubuh tidak sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Bapak Ibu, setiap individu seharusnya memahami kondisi tubuhnya sendiri, apakah dalam kondisi sehat atau dalam kondisi sakit. Oleh karenanya pada saat merasa sakit, terutama pada gangguan fisik, maka seseorang tahu kemana untuk segera mencari pertolongan. Namun ketika terjadi gangguan mental misalnya atau gangguan sosial, terkadang memang diperlukan bantuan orang lain untuk menyadarkan seorang individu apakah gangguan tersebut merupakan hal yang normal atau perlu mendapat bantuan. Kalau kita bicara sehat dan sakit, tentu juga tidak lepas dari kita berbicara tentang rumah sakit dan puskesmas. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu tempat mencari pertolongan ketika orang sakit adalah di rumah sakit. Nah, sesuai dengan konsepnya, rumah sakit ini adalah sarana pengobatan atau kuratif, di mana di dalamnya terdapat sasarannya adalah individu yang sakit, yang tentu saja akan ditangani oleh tenaga medis seperti dokter gigi. Lalu apa itu rumah sehat? Jika istilah tersebut merupakan nama pengganti untuk rumah sakit, maka artinya adalah sarana di mana upaya di dalamnya ada layanan kesehatan, sehat. Maka jika menyimak dari definisi sehat, rumah sehat tersebut seharusnya memberikan layanan sebelum seseorang menderita sakit. Jadi saat seorang dalam kondisi sehat. Sebetulnya sejak lama di dunia kesehatan mengenal konsep layanan sebelum seorang menderita sakit yang disebut dengan paradigma sehat. Paradigma sehat adalah cara pandang layanan kesehatan berupa mempertahankan orang sehat agar tetap sehat, sehingga dia bisa berkonsentrasi pada pelayanan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan tentu saja pelayanan kuratif dan rehabilitatif. Konsep paradigma sehat ini sesungguhnya telah tercermin dalam tugas dan fungsi puskesmas. Namun dalam perjalanannya memang terkesan puskesmas justru menjelma menjadi rumah sakit mini sebagai pusat pengobatan atau kita sebut dengan kuratif. Sebenarnya dalam bidang kesehatan ini sudah ada pembagian tugas, area tugas antara fungsi tenaga medis atau dokter dan dokter gigi yang bertugas menangani area kuratif yang sasarannya adalah mengobati penyakit individu, serta ada lagi yang namanya tenaga kesehatan masyarakat atau sarjana kesehatan masyarakat yang tugasnya adalah menangani area promotif dan preventif yang sasarannya adalah masyarakat atau kesehatan masyarakat. Nah, penguatan sumber daya kesehatan tentunya harus disesuaikan dengan tujuan sebuah institusi layanan. Nah, apakah orientasinya kuratif atau orientasinya preventif? Nah, dengan adanya pembagian area kerja yang jelas, ini diharapkan terjadinya sinergitas dan tentu saja kolaborasi yang lebih baik sesuai dengan kewenangannya. Meskipun demikian, penanganan kesehatan yang holistik tentu saja tetap memerlukan kerjasama multidisiplin ilmu untuk mencapai peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Kerjasama sesuai dengan kompetensinya masing-masing seperti tenaga medis tugasnya mengobati, tenaga perawat yang memberikan asuhan keperawatan, tenaga administrasi
tenaga laboratorium, tenaga farmasi, serta mungkin profesi-profesi lain yang tentu saja dapat berperan dalam melayani individu dalam sebuah institusi kesehatan. Nah, dengan sehatnya individu, maka diharapkan keluarga menjadi sehat. Jika keluarga sehat, maka masyarakat tentu saja menjadi sehat, dan selanjutnya negara menjadi sehat. Sekarang apa itu rumah sehat? Kalau menurut H.L. Bloom, Profesor Emeritus dari University of California, dia menyebutkan bahwa derajat kesehatan masyarakat itu ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% oleh faktor perilaku, dan hanya 20% faktor pelayanan kesehatan, dan lainnya 10% adalah faktor genetik atau keturunan. Artinya layanan kesehatan termasuk rumah sakit dan puskesmas ini hanya berperan 20% dalam peningkatan derajat kesehatan. Sedangkan yang paling berpengaruh adalah faktor yang berkaitan dengan lingkungan dan perilaku. Nah, oleh karena lingkungan dan perilaku adalah faktor yang paling berpengaruh, maka upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat ini seharusnya dengan memfokuskan pada upaya-upaya yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. Di mana tempat masyarakat berinteraksi dan di mana tempat perilaku dibentuk. Para ahli sepakat bahwa pembentukan perilaku terutama dimulai dari di rumah, kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, lingkungan yang dimaksud adalah termasuk lingkungan perumahan, di mana manusia berinteraksi sehari-hari. Sehingga disimpulkan bahwa untuk menciptakan masyarakat yang sehat, maka bukan tinggal di rumah sakit, melainkan bagaimana masyarakat dapat tinggal di rumah sehat. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.